Mati Kepala BPP Kecamatan Tumpu Bulu, yang kami hormati dari Puspeta Dukumbah, kemudian ada senior saya, Hatta, kemudian teman-teman dari Kecamatan Tumpu Bulu yang penggiat Panili yang sempat hadir, kemudian ada Ibu PPL juga hadir ini, mungkin lagi survei lokasi mungkin. Kemudian dari Gantaran Keke ada Pak Amir. Sebenarnya apa yang misalnya itu lagi yang tren, itu lagi yang dianu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, saya ini kan dengan beberapa teman-teman, saya bilang bagaimana kalau misalnya di community itu ada satu tempat yang kita kembangkan. Memang kalau misalnya di Jampaga ini anunya Pak Sahrul itu luar biasa, karena di samping rumahnya itu memang lahannya luar biasa dan penataannya bagus di situ. Kemudian Pak Amir juga sudah lihat lokasi saya, jadi sisa saya tambah itu saja untuk penambahan sebenarnya di sana. Mungkin sekitar 500 lah bisa turun di situ Panili. Kalau misalnya di sana, karena saya tanam pala itu jaraknya 8x9. Jadi diantaranya itu bisa turun Panili. Jadi saya kan kemarin itu coba cengkeh, tapi itu gagal karena pernah apa dulu ya, sawah dulu, tapi tidak produktif di situ cengkeh. Kayak saya beralih ke pala. Kemudian community lain yang saya mau coba itu menunya Pak Amir, dia sarankan deh tanam di sini Panili karena bagus dia menunya, karena Rasul juga sudah lihat itu hari soal anunya mungkin. Jadi mungkin ada penyampaian mungkin dari pihak perusahaan, kira-kira kedepannya kira-kira bagaimana soal prospeknya. Tapi lebih dahulu mungkin sebelum. Terima kasih. Kami khususnya dari Kecamatan Tumpu Bulu mewakili bahwa kami sangat berterima kasih dengan teman-teman pihak perusahaan yang mau bekerja sama untuk pengembangan Panili di sini. Teman saudara kami sudah mengutarakan bagaimana kondisinya yang tahun-tahun kemarin, bagaimana itu Panili kenapa habis, karena pasti terkait harga. Dan di ekonomi memang banyak persoalan kalau betul. Jadi namanya di mana komoditi peningkatan peluang pendapatan ya di situ bagusnya. Cuma yang pertama-tama kan di sini memang kalau hampir Kecamatan Tumpu Bulu itu ada 10 desa kelurahan. Nggak tahu kalau ketinggian 1000 ke atas bagaimana dampaknya kalau Panili, apakah dia cepat kena fusarium. Jadi daerah Kopera Biga itu kan 3 desa, jadi 7 desa itu cocok semua Panili. Cuma kondisinya ya ada mungkin berapa persen bisa intensif Panili semua, dan rata-rata hampir di antara tegakan. Tapi kan di Jawa kita bisa melihat bagaimana itu Panili hampir di sekitar rumahnya, sampai kayak parkir mobil itu tempat caranya membudidayakan Panili, karena mungkin harganya hampir sama dengan emas. Jadi di sekitar rumahnya terkait juga keamanan mungkin jauh. Jangan sampai waktunya dikawinkan pas tua mau dipanen, bukan panen. Jadi itulah, dan kami berharap dengan bantuan teman-teman dari Puspeta dan para yang mengkoordinasikan teman-teman petani kami sangat berterima kasih. Mungkin itu sementara. Terima kasih atas kesempatan ini. Coba dulu kecil kita 4 kili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama jadi Puspeta itu saya jelaskan dulu bahwa
puspeta itu meski bertanya apa itu puspeta, tapi puspeta itu tidak lepas dari pertanian. Puspeta pusat pelayanan petani. Padahal Iya, coba. pusat pelayanan. Nah, cuma berada di Bulukumba. Jadi kami kabur juga di Bangkai. Singgah. Nah, inti dari puspeta itu bagaimana menangani produk komoditi rempah. Jadi Amerika, kayu manis. Jadi di beberapa daerah itu ada beberapa petani memang yang sudah mempertahankan itu vanili. Walaupun vanilinya kemarin ada anjlok kemarin. Persoalan mutu dan kualitas itu yang utama. Salah satunya itu ya petani biasanya petik, belum tua dipetik. Kan ada kriterianya itu vanili, buah vanili pada saat mau dipetik tua dan usia. Nanti dijelaskan lah beberapa teman bisa jelaskan itu. Jadi barangkali mungkin saya sampai sini dulu. Ada yang belum. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita apa yang kita kampanyekan kemarin waktu saya berbicara dulu awalnya di Kabupaten Bantaeng ini PT Puspeta Usda Ista. Jadi saya sebenarnya orang Gantaran Keke sama dengan Pak Amir, sama-sama kita ini. Kalau Tompok Bulu Gantaran Keke itu satu dulu. Kemarin peluang ini sebenarnya dari perusahaan PT Puspeta yang dikomandoi oleh Pak Hengki. Kebetulan hari ini minta maaf tidak sempat hadir Pak Direktur. Hari peluangnya sebenarnya kita orang Bantaeng ini kurang tangkap. Dari 2016 saya coba dihubungi, kebetulan siswa saya di Pasul. Siswa saya, Pak, dulu katanya kita banyak panidita, ya ribuan, sudah berbuah semua, dibeli 25.000 satu karung. Sama dengan bapak yang ada panidita sekarang. Saya seorang pegawai, Pak, kebetulan mengajar di SMK 5 Pegawai Negeri. Saya memang selalu support petani-petani muda kalau di kampung, bukan saja di Tompok Bulu, di Merah sampai di Jeneponto. Padahal background saya ini adalah guru SMK teknik otomotif, beda dengan makanya insinyur yang ada di depan itu saya anggapnya insinyur pertanian. Nah, kalau ST-nya di belakang itu sarjana teknik. Kemarin Pak, jujur saya bercerita awalnya ini kita di Bantaeng mengangkat ini vanili. Kita pernah menghasilkan tapi terpuruk gara-gara tidak ada kepastian harga. Itu barangkali menjadi kendala kita. Bahkan saya yang sempat rasakan itu. Ada sekitar 1.000 pohon, saya dibeli satu karung beras itu 25.000 per kilo. Bayangkan, seandainya sekarang saya jadi miliarder, seandainya iya, kalau saya lihat di harga di atas saja 2 juta, bersyukur sekali. Alhamdulillah pengalaman itu saya sampaikan. Saya mau maaf itu kemarin kepala BPT Gantaran Keke saya tidak undang. Saya langsung komunikasikan dengan Pak Bupati, karena harus pemerintah harus ada hadir di tengah-tengah kita ini untuk mensupport kita petani-petani ini supaya kita produksinya bukan saja bantuan. Saya tanya Pak Bupati, ada bantuan bibit, kenapa Bantaeng tidak pernah tangkap itu bibit secara cuma-cuma? Bahkan itu hari saya sama Pak Amir, guru juga nih Pak Amir, rata-rata pegawai yang mengkampanyekan ini. Kaget Pak Kadis, kaget Pak Kadis di Uni. Saya tidak undang, dia datang, kepala BPD. Kenapa kita tidak mulai tanam vanili ini kembali? Dulu Tompok Bulu Gantaran Keke itu pernah bahkan mungkin ribuan ton, seandainya dibeli 100.000 saja yang basah. Alhasil saya kemarin sebelum saya undang Pak Bupati waktu penyerahan bibit, kebetulan ada dekat rumah Pak Anilinya di tanaman coklat 9 kilo basah. Dia tidak percaya kalau harganya sebegitu. Dibelikan sama PT Puspeng, kebetulan dia menangani masalah ini.
Itu hari 250 ya. 250 basah. Dia bawa kantong-kantong merah, tidak full. Saya juga dikasih uang bensin 200.000. Cuma saya antar. Kagetnya karena kemarin tahun lalu itu orang di sini Pak, orang Burolo kayaknya. Tapi tanamannya ada di Gantaran Keke. Tanaman coklat dia tempatnya. Cuma tidak maksimal caranya pemeliharaannya. Tapi berdua 9 kilo kemarin. 9 kilo, lebih 1 juta. Di situ saya mau buktikan dulu, saya baru sementara menanam. Baru. Pak, betul-betul dibeli ini panili. Kita mau butuh kepastian harga kayak kemarin itu pada disuruh ditanam lagi. Saya hubungi bosnya ini Pak Direktur Pak, sama teman-teman Pak Hatta. Karena kami ini semua kalau di perusahaan di atas seperti saudara gitu. Banget. Itu yang pertama mungkin saya sampaikan kepada teman-teman. Karena saya anggap saudara juga kalau Tumpuk Bulu dengan Gantaran Keke. Saya menanam kemarin panili. Pertama yang saya ragukan kepastian harga mungkin bapak-bapak petani itu yang kendalanya. Dan alhamdulillah bulan kemarin saya sudah sertifikasi beberapa orang di Bantaeng. Termasuk kita ini menyusul nanti. Setelah pengecekan lokasi karena akan disurvei, sertifikasi itu menjamin kepastian harga. Karena kita harga tak beda mungkin dengan harga yang lain. Orang lain mungkin dia tidak tahu di mana mau dia beli, dia jual. Kita sudah ada. Ini semua teman-teman dari PT Puspeng ini yang tukang kepak semua ini. Saya tahu betul karena sempat di telepon itu hari 1 kontainer dari Selayar dikepak dengan cuma basah. Baru saya yakin bahwa dibeli betul panili. Itu yang pertama yang mungkin bisa saya pengalaman selama ini. 9 bulan, 10 bulan dari sekarang saya jujur baru 10 bulan teman-teman ini kita bergabung. Tapi alhamdulillah panili yang 2 ruas dia kasih sudah seluruhnya sudah turun, sudah dipotong juga. Mungkin gara-gara perlakuan sesuai dengan Penaradi ini PT Puspeng ini mendampingi kita. Betul-betul dia tidak lepas karena maunya perusahaan yang dari Amerika itu begitu katanya. Karena kami kemarin disertifikasi. Itu yang kedua mungkin yang bisa kita pahami. Yang pertama tadi kepastian harga itu mungkin itu yang menjadi masalah bagi kita. Kalau saya yakin dan percaya kalau panen di sini pasti tumbuh berkembang prosesnya. Cuma kepastian harga itu. Kemudian dukungan dari pemerintah kemarin, karena kita mulai dari Gantaran Keke ini Tumpuk Bulu. Jujur saya bilang Tumpuk Bulu, Gantaran Keke Tumpuk Bulu yang memang komoditas ini akan berkembang. Dan bahkan saya jadikan kelompok itu emas hijau. Akan jadi daerah dolar kemarin sesuai tempo puluhan tahun yang lalu terkenal daerah Tumpuk Bulu itu daerah dolar. Bukan karena cengkeh dan kopinya, tapi semua komoditas. Itu yang ketiga yang mungkin saya sampaikan. Kemudian dari sisi pemeliharaan, saya kira panili itu tidak seperti cengkeh mau terlalu banyak dibasah. Ada penyakit kemarin itu yang hitam, jamurang, yang kendalanya itu kalau saya pelajari selama setahun ini di tanaman panili kami berkelompok Pak Amir tergolong baru karena kita mulai dari begini. Orang sudah ada memang panilinya. Kemarin kita sudah bersama dengan pendamping, kita pangkas bulan 10 ya sudah. Kita bantu petani. Jadi kami ini Pak membantu siapa saja. Saya sebenarnya di luar dari PT Puspeng ini, tapi nggak tahu Pak Hengki itu. Kalau pas cara di Bantaeng telepon Pak Nasro. Saya juga tidak ada juga. Saya juga petani sama dengan bapak-bapak. Petani juga. Saya baru juga menanam. Pernah berhasil dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mungkin sekitar 700 pohon. Ya. Kalau Pak Amir baru 700 pohon. Keyakinan saya karena saya sudah menjual. Tetangga saya petani tidak tahu mana jual.
Ternyata sudah lama panilinya dia kumpul terus. Ternyata tengkulak datang 2 tahun saya gimana sih selama ini kita jual di mana panili? Maka ada datang 300.000 1 kilo kering, 300.000 kering 1 kilo. Basah kemarin saya ambilkan aku Pak, kenapa dong mana kepastian inilah yang kita mau bangun, tetapi kita ikuti aturannya PT Pusleng karena kalau daerah Sinjai mungkin di Kumba sebenarnya ini kita sebenarnya terlambat ini 2016 harusnya pulang ini ditangkap oleh teman-teman bahkan penyuluh. Bahkan saya sempat Pak Bupati di mana penyuluh semua ini Pak Bupati ada. Bahkan kemarin saya dijanji kita bantaing, termasuk Pembulu kita dijanji fasilitas misalnya bantuan sumur bor melalui kelompok, misalnya ada kelompok di sini ketika terkendala kita. Saya kemarin juga dijanji pipa air, bukan saja bantuan bibit itu gratis, saya sekitar 30 ribuan suplai di termasuk Kampung Bulu ada nih. Banyak. Ada nih teman. Ada. Banyak, cuma memang ada yang Kalau masalah. cuma kan Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Hal mungkin yang mengenai penyakit itu kalau saya mengurangi jamuran itu kita bilingan Pak. Cocok sekali memang kalau di bilingan itu kami. Yang jamuran itu memang di Batam bukan jamuran dia. Kalau Lembak. Memang penyakit itu kalau di bilingan kamu di Bidangannya di atas atau di bawah? apalagi daerah di Iya. sini. Makanya. Kalau lokasi TB Pak bagaimana? Teres. Kalau orang Malaysia bilang teres. Oh di Teres. Teres, wah, pasti ya, teman-teman semua tahu itu yang bilang teres itu bikin pengaman batu atau apa dan semacamnya tegel apa Iya. supaya rumah tanah tidak turun. Dan keyakinan saya Di atas. paling lama kalau pertumbuhannya kalau di kecamatan Gantaran Desa ada teman-teman semua sekitar berapa orang kami? Lebih 80 petani panili. Ya memang konsentrasi di Jakarta. tinggi. Iya, makanya harus dibedeng. Tengah-tengah palanya, tengah-tengah Harus tinggi itu. Mantok lah. Jadi dia jadi kami sebenarnya menunggu yang dari Pusda yang orang bule katanya mau berkunjung ke kita semua, insya Allah juga mungkin bisa bule. Investor itu sudah mendidik kita. Jadi PT Pusleng melalui antara PT Pusleng dan ini semua ini pendampingnya penyuluhnya Pak. Saya yakin itu karena saya dikasih kontainer dikirim ke Surabaya. Saya kira itu barangkali untuk dari saya sebentar ditanyakan apa-apa. Nggak ada teman dari PT Pusleng. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbincang santai saja lagi. Oke, sedikit menambah, mewakili dari Puspeta, mohon maaf pimpinan kami tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di Palopo. Sedikit pernyataan tadi tentang Puspeta. Kami di kantor untuk Panila sendiri kami bergerak di namanya Puspeta, KJUB Puspeta Luwu. Dan di kantor ada membeli 4 komoditi rempah-rempah, vanila, cengkeh, lada hitam, dan kayu manis. Untuk cengkeh sendiri kita bergerak di PT ASI, Agri Spice Indonesia, dan itu semua satu naungan. Pembeli besar kita ini namanya Mikonek, ada di internet semua. Mikonek terkait masalah harga daun, kadang beberapa tahun kemarin harga turun, menyurutkan semangat petani. Sebenarnya dari pihak kami menyarankan ke petani itu, memang pada saat panen harga tidak cocok dengan apa yang telah dikerjakan petani, sebaiknya petani disarankan untuk diolah, dikeringkan. Kalau memang harga basahnya tidak cocok, dan kalau diolah kering masih bisa bertahan beberapa tahun. Kalau saat harganya sudah naik lagi, baik lagi, kita bisa melepasnya.
semua tergantung dari kita, dari petani. Selama bisa menjaga kualitas, akan berbeda kalau kita petik muda dengan tua. Dan untuk hal itu, teknis itu pasti rekan-rekan bapak-bapak petani sudah tahulah hal itu. Tapi itu saran kami dari kantor, dan kehadiran kami semoga ke depan juga bisa lebih luas lagi menjangkau ke Bantaeng. Untuk saat ini kami masih di Bulukumba, Sinjai, dan Bantaeng sudah masuk. Dan kegiatan saat ini kan ada sertifikasi vanila dan cengkeh. Untuk saat vanila sudah berlalu dan akan terus berlanjut, dan saat ini fokus di cengkeh. Sebenarnya kami salut dengan semangat para petani untuk wilayah Bantaeng. Luar biasa semangatnya, termasuk dari Pak Nasron ini bisa mengkoordinir teman-teman di Bantaeng. Luar biasa ini. Dan semoga nanti sudah membesar lagi, kita bisa melibatkan satu lagi ke kabupaten-kabupaten tetangga.